Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman tentunya di channel Ikals. Dan seperti biasa di sore ini kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa. Di edisi yang ke-19 sih. Dan puasa pun sudah 19 hari. Buat teman-teman juga tetap semangat aja, mudah-mudahan kita terus semangat, terus dimudahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tentunya. Dan seperti biasa teman-teman ya, di sharing kali ini saya akan berbicara tentang satu hal yang berkaitan dengan pengembangan diri dan juga kepenulisan. Kali ini lebih kepada pengembangan diri ya, berbicara tentang percaya diri. Ini juga yang sering adik-adik khususnya ya dari murid-murid saya yang sering nanya, Pak gimana caranya supaya jadi orang yang percaya diri gitu. Oke, percaya diri itu berarti kita tuh apa ibaratnya ya, kita berani menunjukkan siapa diri kita gitu kan, kemampuan kita atau apapun yang emang ada dalam diri kita gitu. Contohnya percaya diri menjadi penulis misalkan, berarti kan kita percaya, kita mulai menulis, bahkan kita mulai menerbitkan karya baik lewat media-media online maupun misalkan buku gitu. Itu sebagai tanda bahwa kita itu percaya diri menjadi seorang penulis. Atau teman-teman pede menjadi seorang pemain sepak bola gitu kan. Itu ditunjukkan dengan teman-teman misalkan masuk klub sepak bola, atau teman-teman misalkan ikut turnamen gitu kan. Nah itu sebagai tanda teman-teman percaya diri akan teman-teman tuh sebagai pemain sepak bola, dan berlaku di bidang-bidang lainnya sih. Lalu gimana caranya supaya kita tuh percaya diri terhadap apa yang mau kita lakuin tadi gitu kan, mau berkarya gitu kan. Karena memang kadang ketika berkarya itu teman-teman ya, yang saya pun rasakan hingga sekarang adalah kita itu takut dibilang jelek. Itu udah pasti sih. Padahal untuk membuat karya yang bagus ya harus jelek dulu sih sebenarnya. Bahkan saya pun dapat nasihat dari beberapa senior dan juga pernah nonton video Raditya Dika gitu. Dia ngomong bahwa segala hal yang bagus atau karya yang bagus itu dimulai jelek dulu Pak. Tapi banyak orang yang kayaknya nggak apa ya, kayaknya takut gitu tuh dikritik jelek segala macam gitu. Hal-hal seperti itu sih mungkin yang menyebabkan kadang nggak pede gitu. Misalkan ngomong seperti ini misalkan atau bikin konten, tiba-tiba dia ngomong konten lo jelek gitu. Nah ketika sudah dibilang seperti itu kita down gitu. Padahal itu kan cuma penilaian mereka aja gitu. Kalau kita emang tujuan untuk terus berkarya, udah berkarya aja gitu. Kita sambil perbaiki setiap karya yang kita bikin itu. Nah, untuk PD itu sebenarnya kuncinya satu sih menurut saya, paham diri. Paham diri kita, itu artinya kita tahu nih kelebihan, kekurangan kita apa, visi kita ke depan apa gitu. Cara belajar kita seperti apa. Saya juga pernah baca bukunya Alexander Ruby ya, yang tentunya teman-teman juga udah tahu lah, salah satu buku bestseller You Do You. Dia ngomong di bab awal bahkan gitu kan, saking pentingnya self awareness ini gitu, atau sadaran diri atau paham diri ini. Karena orang itu kalau sudah paham diri, ya tadi itu rumusnya, orang paham diri. Ketika kita paham diri maka kita percaya diri tadi, karena kita tahu apa kurang lebihnya diri kita gitu. Misalkan tadi nulis gitu kan, kita udah tahu nih, oh ternyata lebih saya di tulisan itu misalkan dari segi cerita, makanya nih cerita ini harus nyampe ke orang, atau idenya atau pesan dari tulisannya harus sampai ke orang. Akhirnya kita percaya diri tuh mempublishnya gitu. Kalau kita nggak tahu ke situ, nggak tahu lebihnya, ya kita nggak bakalan percaya diri dong gitu. Walaupun kita tahu kurangnya di sini, misalkan dari segi kata-kata kita masih kurang bagus nih, ide segala macam masih kurang bagus, tapi dari segi pesan, dari segi cerita itu kita percaya bahwa itu menarik gitu untuk
untuk layak dipublish, misalkan jadi sebuah buku ataupun jadi sebuah karya gitu. Jadi seperti itu sih teman-teman ya, makanya penting teman-teman tuh untuk belajar paham diri, menggali diri gitu kan. Apa nih lebihnya, sering ngobrol lah ibaratnya sama diri sendiri. Karena kan orang yang paling banyak ngomong ke kita adalah diri kita sendiri. Jadi harus bener-bener manage itu semua gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham diri gitu kan, tadi itu pertanyaan-pertanyaan semacam apa lebihmu, kurangmu, visimu, ikigaimu, kan udah pernah dibahas juga ya masalah ikigai. Itu juga ulikan tentang diri sendiri juga gitu. Apa nih yang membuat orang senang, apa yang membuat apa yang membuat kita seneng gitu tuh, hal-hal apa gitu yang kita senengin. Nah itu juga mulai digali passionnya misalkan gitu. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan diri teman-teman diulik lagi. Nah dari situlah muncul nanti akan kepercayaan diri itu muncul teman-teman. Oke. Mungkin sedikit sharingnya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya dari sharing kali ini sih, cobalah untuk belajar paham diri supaya teman-teman bisa jadi orang yang percaya diri tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.